Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan. Edisi hari ini Jumat ya, 22 Mei 2020 atau bertepatan pada 29 Ramadan 1441 Hijriah. Nah, Smart Listener, di segmen pertama tadi Ustadz Kusworo sudah panjang lebar, jelas, padat, dan juga lugas menjelaskan mengenai zakat investasi. Nah, di segmen kedua dan ketiga ini kita akan fokus membahas mengenai zakat fitrah, berhubung sebentar lagi kita akan mendekati Idul Fitri. Nah, ini sudah memasuki detik-detik ya Ustadz ya. Silakan Ustadz Kusworo, mungkin langsung saja dijelaskan mengenai zakat fitrah. Baik, sahabat semuanya, kita sudah membahas tentang zakat mal beserta jenis-jenisnya. Mal itu harta, zakat atas harta benda yang dimiliki. Jenis yang kedua dari zakat itu adalah zakatul fitr. Kita sering menyebutnya zakat fitrah. Fitrah itu jiwa kehidupan. Zakat yang dikeluarkan oleh setiap jiwa pada akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Hikmahnya sebagai rasa syukur atas nikmat jiwa dan kehidupan. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Nah, ini dia. Semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun kecil, baik yang merdeka maupun hamba sahaya, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kapan mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah dikeluarkan yang wajib, waktu yang wajib adalah setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Oh, itu afdol ya Ustaz ya, lebih dan afdol. memasuki 1 Syawal. Itu waktu wajib berzakat. Nah, waktu wajib berzakat. Sedangkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu diperbolehkan berzakat 2 hari atau 3 hari menjelang hari raya Idul Fitri. Begitu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan disunahkan oleh Imam Syafi'i untuk menyegerakan pembayaran zakat fitrah. Sahabat semuanya, apalagi ini dalam kondisi saat ini ya, sebagian dari saudara kita terkena dampak ekonomi karena wabah corona. Ada yang di PHK, ada yang usahanya mandek. Sekarang yang mustahik, yang berhak mendapatkan zakat lebih banyak. Maka menyegerakan penunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, saat ini dianjurkan. Dianjurkan ya Ustaz. Iya. Diperbolehkan. Tidak harus nunggu nanti pada malam 1 Syawal, tidak. Sah. Bahkan sebagian ulama berpendapat sejak awal Ramadan itu pun sudah sah. Karena situasi dan kondisi sudah memang sangat mengkhawatirkan ya Ustaz ya. Yang penting masih Ramadan. Kalau di luar Ramadan tidak sah. Apalagi kalau menunaikannya ketika sholat Idul Fitri sudah ditegakkan, maka itu tidak terhitung sebagai zakat fitrah, terhitung sebagai sedekah biasa. Lewat berarti Ustaz? Lewat. Wah, Masya Allah. Maka mumpung belum lewat, ini segerakan yang dan sekarang kondisinya memang sangat baik, menyegerakan membayar zakat agar meringankan beban sesama. Bentuk zakat fitrah bentuknya apa? Bentuknya adalah berbentuk makanan pokok, beras, gandum, kurma, sesuai yang menjadi makanan pokok pada masyarakat setempat. Kalau kita adalah dengan beras, maka zakatnya dengan beras. Berapa banyaknya zakat fitrah? Zakat fitrah 1 sok. 1 sok itu ukuran takaran saat itu, zaman dahulu, zaman Rasulullah. Kalau dikonversi dengan ukuran takaran sekarang, kira-kira sekitar 2,176 kg, dibulatkan menjadi 2,5 kg. Ada yang berpendapat 3 kg sebagai bentuk ikhtiyat, kehati-hatian. Dari beras yang biasa dimakan. Kalau biasanya makan beras premium, maka ketika zakat juga beras premium. Jangan
biasanya makan beras premium, giliran zakat beras raskin banyak kutunya. Itu namanya pelit, itu ngitungan sama Allah itu. Kemudian bolehkah mengeluarkan zakat fitrah berbentuk uang? Nah, ini sering jadi pertanyaan ini. Benar. Menurut mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah membolehkan membayarkan zakat dalam bentuk uang tunai. Syaratnya jika uang itu dirasa lebih bermanfaat daripada dalam bentuk makanan pokok. Oke. Ya, misalnya saat ini banyak orang tidak punya uang nih karena pengangguran, banyak di PHK, usaha pada macet. Mereka lebih butuh uang, sehingga dengan uang itu bisa untuk memenuhi hajat hidupnya yang lain, bukan hanya kebutuhan pokok. Maka itu diperbolehkan saat ini. Intinya adalah lebih mendatangkan maslahat. Oke. Ya. Nisab zakat fitrah. Zakat fitrah itu diwajibkan kepada setiap muslim yang mempunyai apa? Mempunyai makanan pokok untuk diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, persediaan 1 hari 1 malam. Jadi yang zakat fitrah itu tidak hanya orang kaya saja. Orang yang pas-pasan asal dia punya persediaan makanan pokok untuk diri dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya untuk 1 hari 1 malam ke depan, maka dia sudah wajib zakat fitrah. Dan sesuai ketentuan 2,5 kilogram beras makanan pokok setiap jiwa. Yang membayar siapa? Yang membayar adalah walinya, ayah biasanya kan. Ayah punya istri, punya anak 3 dan diri sendiri. Total 4 ya itu jadi ya? 5, anaknya 3, istrinya dan dirinya sendiri. Maka dia wajib membayar untuk 5 jiwa. 5 kali 2,5, 12,5 kilogram beras. Oke, baik. Atau kalau ayahnya misalnya sudah tidak berpenghasilan, sudah tidak mampu untuk mencari nafkah karena sudah tua misalnya, maka kewajibannya jatuh ke ahli waris, yaitu anak. Maka anaknya membayarkan orang tuanya gitu. Oke. Nah, Ustadz Kusworo, zakat fitrah kan mungkin ya setelah para penonton channel YouTube kita dan juga pendengar baru mengetahui bahwa hukum zakat fitrah ini memang sangat ditekankan dan wajib sekali ya Ustadz ya. Nah, bagaimana jikalau smart listener baru tahu nih informasi bahwa kewajiban zakat fitrah ini sangat penting, tahun-tahun sebelumnya mereka ini lupa Ustadz untuk berzakat fitrah. Bagaimana? Apakah bisa dibayar diakumulasikan pada tahun ini atau bagaimana cara membayarnya itu Ustadz? Untuk yang ya lupa. Kalau tidak menunaikan zakat karena lupa atau mungkin karena faktor lain sehingga dia malas berzakat, banyak-banyak istighfar, bertobat, beritikat tidak mengulangi lagi dan mulai sekarang tunaikan zakat jika sudah jatuh tempo kewajiban zakat. Insya Allah Allah ampuni. Ya. Baik, nah Ustadz Kusworo mungkin akan kita bahas di segmen ketiga nanti ya. Zakat fitrah ini kan biasanya identik, saya tidak tahu apakah zakat fitrah ini memang harus dikumpulkan di masjid seperti tadi kumpulkan di masjid dan biarkan pengurus masjid yang membagikan ke orang-orang berhak, ataupun juga apakah bisa kita sendiri yang menggerakkan untuk membayar zakat, tidak perlu melalui masjid, tidak perlu dikumpulkan ke masjid sehingga pihak masjid yang menyalurkannya seperti itu Ustaz. Mungkin akan kita bahas di segmen ketiga nanti, sekaligus kita akan menyimpulkan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan smart listener kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan edisi hari ini Jumat 22 Mei 2020 atau bertepatan pada 29 Ramadan 1441 Hijriah. Dan smart listener, kita saat ini sudah berada di segmen terakhir di perbincangan kita di Fikih Zakat Kontemporer edisi atau seri keempat, masih bersama Ustadz Kusworo. Nah, di segmen sebelumnya tadi saya sempat menanyakan kepada Ustadz Kusworo bahwa zakat fitrah ini selalu identik, masyarakat ini selalu menyalurkannya ke masjid-masjid ya, supaya para pengurus masjid saja yang menyalurkan beras-beras yang ataupun juga uang dan juga beras yang kita zakatkan dan dapat disalurkan ke orang-orang yang berhak. Nah, pertanyaannya apakah kita boleh menyalurkan secara pribadi atau menyuruh orang-orang yang berhak menerima zakat itu bertandang ke rumah kita untuk kita salurkan, Ustadz? Bagaimana nih? Silakan Ustadz.
dianjurkan membayarkan zakat, walaupun baik itu zakat mal, zakat harta benda maupun zakat fitrah, ke lembaga amil zakat, Oke. semacam dompet duafa, agar distribusinya nanti bisa tepat sasaran dan merata. Kalau banyak yang menyalurkan sendiri-sendiri, dikhawatirkan nanti zakat itu akan menumpuk pada suatu area tertentu atau orang-orang tertentu. Kalau ke lembaga, insya Allah itu akan disalurkan secara tepat sasaran dan secara merata. Atau melalui panitia-panitia yang ada di masjid, insya Allah itu juga bisa membantu pendistribusian zakat. Tetapi jika ada yang ingin menyalurkan secara langsung sendiri, hukumnya tetap sah, boleh-boleh saja, asalkan yang menerima zakat fitrah itu yang berhak. Zakat fitrah itu khusus untuk fakir miskin, menurut pendapat mayoritas ulama. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, fungsi zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Ini menjelang Idul Fitri. Mungkin saja ada saudara kita, orang-orang Islam, yang untuk makan saja sulit, sehingga berbagi kebahagiaan di hari raya kemenangan ini dianjurkan, agar tidak ada saudara kita yang bersedih tidak bisa makan. Dan inilah syariat zakat fitrah, berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Fitri dengan memberikan makanan pokok kepada saudara-saudara kita yang miskin. Begitu juga fungsi yang kedua bagi orang yang berzakat fitrah. Zakat fitrah itu membersihkan dan menyucikan orang yang berpuasa. Sudah berpuasa ini, fungsi puasa menghapuskan dosa, dilengkapi dan disempurnakan dengan zakat fitrah, disucikan lagi dari perbuatan keji dan kotor yang selama ini dikerjakan, tambah bersih, kinclong bersih ini dengan zakat fitrah yang dikeluarkan. Iya. Oke, baik Ustadz Gusworo, kita kan sudah berada di segmen terakhir dan juga pertemuan terakhir kita ya di Bincang Ramadan kali ini. Mungkin dapat disimpulkan penjelasan Ustadz Gusworo dari mungkin dari fikih zakat. Mungkin masih ada waktu ya, fikih zakat kontemporer yang seri pertama hingga seri keempat, dan juga himbauannya kepada smart listener dan juga penonton YouTube, mungkin masih ada waktu untuk berzakat fitrah. Ayo berzakat fitrah, seperti itu Ustadz Gusworo. Baik, silakan. Sahabat-sahabat semuanya, zakat bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, sama pentingnya dengan melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu maupun kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Zakat akan menjadi wajib jika syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi. Di antara syarat menjadi wajib zakat adalah yang pertama, tercukupi nisab. Yang kedua, terpenuhi haul untuk jenis harta tertentu. Yang ketiga, bersumber dari harta yang halal. Yang keempat, harta itu sudah dimiliki secara sempurna, tidak sedang dicicil, tidak sedang jadi jaminan, bukan harta yang diwakafkan. Yang kelima, harta itu berkembang. Nah, jika sudah terpenuhi syarat-syarat ini, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Baik itu zakat dari harta hasil pertanian maupun perdagangan, maupun karena profesi pekerjaan seseorang, atau karena aktivitas perdagangan, atau zakat yang diperoleh dikeluarkan dari hasil investasi, maupun yang terakhir menjelang Idul Fitri ini kita wajib berzakat fitrah. Sebaiknya zakat ditunaikan dan dibayarkan ke lembaga amil zakat seperti dompet duafa, agar penyalurannya itu merata dan tepat sasaran. Zakat yang kita keluarkan insya Allah mendatangkan keberkahan. 2,5% zakat, 97,5%-nya keberkahan. Berbagi itu bahagia, berbagi itu barokah. Insya Allah hidup menjadi lebih sehat, keluarga menjadi lebih harmonis, urusan menjadi lebih mudah, dan Allah ganti dengan ganti yang lebih baik,
di dunia, di akhirat insya Allah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf jika dari seri pertama sampai seri yang terakhir ada kesalahan, ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin. Yang benar secara mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kusworo mungkin sempat lupa ini untuk smart listener dan juga penonton YouTube kita yang ingin menyalurkan zakatnya ke dompet duafa. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz Kusworo prosedurnya ini bagaimana Ustaz Kusworo? Atau pun juga bisa ngipuin di Instagramnya atau tanya-tanya langsung di media sosial di dompet duafa seperti itu. Baik, bagi sahabat semuanya yang hendak menyalurkan zakat ke dompet duafa bisa melalui transfer dengan nomor rekening BNI Syariah. Oke. 96969338. Kalau mau menyalurkan sedekah ke rekening BNI Syariah 9696933856 atas nama Dompet Duafa Republika. Atau bisa juga yang ingin berzakat, ingin dijemput di rumah atau kantor masing-masing, ya bisa menghubungi ke call center 0811 7811 440. Saya ulangi, rekening zakat dompet duafa 96969338 BNI Syariah. Rekening sedekah BNI Syariah 9696933856 atas nama Dompet Duafa Republika. Baik. Call center untuk layanan jemput zakat 0811 7811 440. Baik, Ustaz Kusworo, kita sudah berada di penghujung Ramadan dan penghujung segmen. Mungkin bisa dikirimkan melafazkan doa-doanya Ustaz Kusworo. Kita sudah berada di penghujung Ramadan untuk para penonton dan juga para pendengar Smart FM supaya ibadahnya lebih barokah pada Ramadan tahun ini. Mungkin Ustaz Kusworo bisa memimpin doa. Baik, sahabat-sahabat semuanya, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, dan menjadikan kita orang yang bertakwa, muttaqin begitu keluar dari Ramadan 1441 Hijriah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa zakatana wa ibadatana wa a'malana. Ya Allah, terimalah salat kami, rukuk kami, sujud kami, zakat kami, ibadah kami, tadarus Al-Quran kami. Jadikan itu semua menjadi amal soleh bagi kita semua, bagi kami semuanya, yang menjadi bekal kami menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan amal-amal yang Engkau terima ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ridhamu dan surgamu ya Allah. Kami berlindung kepada Engkau dari murka dan siksa neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ampunilah dosa-dosa kakek nenek moyang kami dan dosa-dosa anak keturunan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Kami sadar dosa kami sangat berat seberat bola bumi, sangat tinggi menumpuk setinggi langit yang 7. Tapi kami yakin rahmat-Mu sangat besar ya Allah, yang dengan rahmat-Mu ampunilah dosa-dosa kami, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan yang segera baginya ya Allah,
sembuh yang tiada bekasnya ya Allah. Jika di antara kami ada yang sedang mengalami kesulitan ya Allah, berikanlah jalan yang terbaik baginya ya Allah. Jika di antara kami ada yang sedang mengalami permasalahan ekonomi, bukakanlah pintu rezeki seluas-luasnya baginya ya Allah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin ra'atina. Allahumma hfadna min baini aidina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau kebijakan dan perlindungan darimu ya Allah. Perlindungan pada dunia kami, agama kami, keluarga kami, dan harta kami ya Allah. Tutuplah aib-aib kami semua dan hilangkanlah rasa takut di antara kami semua ya Allah. Tenteramkanlah kami dari rasa takut ya Allah. Jagalah kami dari sisi kanan, sisi kiri. Lindungilah kami dari arah depan belakang. Lindungilah kami dari atas, dan kami berlindung dengan kebesaran-Mu ya Allah akan disambar bahaya dari bawah kaki kami ya Allah. Lindungilah kami dari bahaya yang mungkin timbul dari bawah kaki kami ya Allah. Amin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung dari bala bencana dan mara bahaya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari berubahnya nikmat menjadi laknat, dari berubahnya kesehatan menjadi penyakit, dari datangnya musibah dan wabah secara tiba-tiba ya Allah, dan dari semua murka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Semakin berakhirnya doa tadi, berakhir juga perjumpaan kita pada Bincang Ramadan edisi kali ini. Dan saya Fernando Oktarza mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan dari hadapan Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.